Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Wardani dengan NIM C1C0229094. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi musyarakah. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian dari akad musyarakah. Akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, baik dalam bentuk kas maupun aset non-kas yang sesuai dengan syariah. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung berdasarkan porsi kontribusi dana. PSAK 106 mengatur perlakuan akuntansi musyarakah termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, namun tidak mencakup suku musyarakah. Mitra aktif wajib membuat catatan akuntansi terpisah untuk usaha musyarakah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pembagian hasil. Jenis akad musyarakah. Akad musyarakah dibagi menjadi dua jenis berdasarkan keberadaannya, yaitu syarikah amlak dan syarikah ukut. Nah, syarikah amlak itu adalah perkongsian yang terbentuk otomatis tanpa kontrak. Nah, syarikah amlak ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu amlak jaber yang terjadi secara otomatis dan paksa, seperti warisan. Yang kedua yaitu amlak ikhtiar, yaitu terjadi otomatis tetapi bisa ditolak, seperti hadiah atau wasiat bersama. Nah, jenis akad yang kedua yaitu adalah syarikah ukut, yaitu adalah perkongsian yang terbentuk karena kontrak. Nah, ini terbagi lagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama yaitu ada 4 bentuk, yaitu inan, yaitu perkongsian dengan kontribusi dan tanggung jawab yang bisa berbeda. Keuntungan bisa dibagi berdasarkan negosiasi. Nah, lalu ada mufawadah, yaitu semua mitra harus setara dalam modal, pekerjaan dan pembagian hasil dan semuanya wajib aktif. Lalu ada wujuh, yaitu perkongsian tanpa modal yang hanya mengandalkan reputasi untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak ketiga. Lalu ada abdan atau amal, yaitu perkongsian kerja, di mana mitra bersama-sama mengerjakan proyek dari pihak ketiga dan membagi hasil lewat kesepakatan. Oke, lanjut ke sumber hukum dari akad musyarakah. Nah, yang pertama yaitu Al-Quran sebagaimana di dalam Quran surah As-Sad yaitu ayat 24 yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Lalu yang kedua ada hadis. Nah, di hadis-hadis Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad musyarakah adalah yang pertama yaitu dari Abu Hurairah yang dirafakkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad itu bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga antara dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Dan jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah. Yang ketiga yaitu ijma, berdasarkan sumber hukum di atas, maka secara ijma para ulama itu sepakat bahwa hukum musyarakah yaitu boleh, hanya saja mereka yang berbeda pendapat tentang jenisnya. Nah, lalu lanjut ke penetapan nisbah dalam musyarakah. Nah, penetapan nisbah dalam musyarakah ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proporsional dengan modal, yaitu keuntungan dibagi sesuai
dengan porsi modal yang disetorkan masing-masing mitra tanpa mempertimbangkan kontribusi kerja. Lalu ada nisbah tidak proporsional dengan modal, yaitu pembagian keuntungan mempertimbangkan faktor lain seperti tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja, sehingga nisbah bisa berbeda dari proporsi modal. Misalnya 50/50 atau 70/30. Nah, lanjut lagi ke perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi di sini menurut PSAK 106 dalam akad musyarakah, perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif itu adalah pihak yang tidak mengelola usaha dan biasanya adalah lembaga keuangan. Nah, di sini ada perlakuan akuntansi. Yang pertama, akuntansi untuk mitra aktif. Di mana pada saat akad, investasi musyarakah itu diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Dan selama akad, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad nilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian jika ada, atau nilai wajar saat musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian. Lalu pada akhir akad, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Oke, lanjut ke pengakuan hasil usaha. Yang pertama yaitu pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha. Pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Lalu untuk kerugian investasi musyarakah itu diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing dan mengurangi nilai aset musyarakah. Dan jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif. Lalu untuk pengakuan pendapatan usaha musyarakah itu dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif yang dilakukan secara terpisah. Lalu yang kedua yaitu perlakuan akuntansi untuk mitra pasif. Nah, pada saat akad, investasi musyarakah itu diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Nah, selama akad, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar yang pertama yaitu jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian. Lalu nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan jika ada kerugian. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai akad musyarakah. Atas kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.